Swastiastu. Salam dan bahagia. Kami, CGP Angkatan 7, SMK Negeri 1 Klungkung. Saya, Nimade Arinaswati. Saya, Nimade Ayu Ari Wahyuningsih. Saya, Dewa Ayu Putu Putri Sanjani. Perkenankan, kami mempersembahkan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Terima kasih kami ucapkan dari CGP Angkatan 7 SMK Negeri 1 Klungkung atas kesediaan Bapak melaksanakan kegiatan wawancara, di mana kegiatan wawancara ini kami akan laksanakan untuk melengkapi tugas kami sebagai pembelajaran kami di modul 3.1 mengenai bagaimana pengambilan keputusan, kemudian bagaimana paradigma, prinsip, dan langkah pengambilan keputusan. Untuk itu kami akan menanyakan beberapa hal kepada Bapak. Jadi kiranya Bapak berkenan. Siap. Yang pertama, pertanyaan kami, selama Bapak menjadi Kepala SMK Negeri 1 Klungkung, tentunya terdapat beberapa permasalahan yang Bapak alami. Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Mengidentifikasi kasus dilema etika. Kalau dilema etika itu sendiri namanya dilema, dan etika itu aturan, permasalahan aturan. Semua mengaku benar gitu, itu prinsipnya. Yang bermasalah benar, yang melakukan aturan juga benar. Tapi kadang-kadang kebenaran di masing-masing itu agak bertentangan. Itu bahaya sekali kalau tidak dijadikan solusi jalan tengah. Itu. Kemudian kalau rujukan moral itu di satu sisi kita melihat orang sepertinya melakukan kesalahan, dia salah sekali. Tetapi kalau kami itu selalu berpikirnya tentang moral yang seharusnya tidak boleh dipublikasi sebenarnya ini. Artinya itu adalah kebijakan hati istilahnya, kebijakan hati. Kenapa sih mereka siswa itu sering lambat sekolah? Secara aturan dia kan harus sekolah, tapi secara moral kita menghargai dia, cari solusi. Kenapa sih kita cari korek lah dia salahnya, kenapa dia melakukan itu gitu. Itu intinya, itu bujukan moral. Itu perbedaan mungkin identifikasi kita mana dilema etika dan mana rujukan moral. Baik, terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di SMK Negeri 1 Klungkung, terutama untuk kasus-kasus di mana kasus-kasus tersebut ada kepentingan yang sama-sama benar, kemudian ada juga kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, terima kasih. Mungkin begini, di satu sisi sama-sama ini dilema etika, benar-benar dilema etika. Semua ini benar, kemudian kebenaran. Tapi kadang-kadang kebenaran mereka itu sama agak berseberangan gitu. Nah, dikiraku kepala sekolah di sini mencari yang namanya selalu komunikasi. Komunikasikan mereka untuk bisa mempertemukan, mencari benang merahnya. Apa sih yang bisa menjadikan mereka benar? Itu komunikasi kata kuncinya adalah. Misal contohnya adalah siswa ingin melakukan graduation, kemudian di satu sisi tim anggaran graduation biaya tinggi dan sebagainya. Ini ngotot, ini tidak mau membiayai, dan kita kan selaku kepala sekolah ini harus bisa ini penyelamatan ini, kalau ini ngambek ini siswanya kayak bagaimana. Terus kalau dari penganggaran juga susah dan sebagainya. Nah, sehingga untuk mengantisipasi ini cari jalan tengah, bisa nggak ini membantu mengenal anggaran dan sebagainya dengan cara apa bahasa. Kalau kalian semangat, kamu pasti kamu bisa lakukan itu. Nah, ini misalnya ya berikan mereka sebatas kita mampu yang memberikan seperti itu, sehingga ada benang merah, sehingga ini terlaksana, ini juga aman gitu. Itu tujuan kita lah, penyelamatan. Ini satu sisi adalah penyelamatan lembaga, penyelamatan perorangan, kemudian penyelamatan kehidupan mereka gitu. Semangat mereka juga sangat penting bagi kita untuk keselamatan gitu. Untuk selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang misalnya biasanya Bapak lakukan selama ini? Kalau masalah prosedur pertama adalah penyelesaian dilema etika itu misalnya. Pertama adalah komunikasi. Kita lakukan komunikasi dengan yang mereka merasa benar dan sebagainya itu.
kemudian kita komunikasikan, kita duduk bersama lah istilahnya, kemudian ada kita teman-teman wali kelas, guru dan sebagainya, terutama lah masalah-masalah dengan siswa. Kadang-kadang siswa merasa benar dia sekolah agak siang karena masih bantu ibunya, misalnya ngantar rumah sakit atau ngantar gimana, kemudian mereka datang siang, tiba-tiba guru kamu sudah, nah itu guru menerapkan aturan, tetapi dari siswa tidak bisa memenuhi aturan. Nah kita jadi jalan tengah. Nah mungkin itu yang bisa kita lakukan, itu kita selaku kepala sekolah di sana lah bijak-bijak mengambil jalan tengah gitu, selalu mencari solusi gitu. Karena menyelamatkan di generasi kita gitu. Layanan lah, meningkatkan layanan. Itu. Terima kasih. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif kalau dilema etika itu adalah komunikasi, kemudian kemengertian dari yang bermasalah, kepahaman itu sangat penting. Berarti belajar menerima kebenaran ada di pihak lain, kemudian belajar menerima kesalahan untuk bisa diperbaiki. Kadang-kadang orang merasa benar, bukan benar, tapi merasa benar, sehingga mereka mempertahankan. Nah itulah untuk bisa dipahami, dimunculkan. Efektifnya adalah dengan komunikasi. Kita cari solusi. Baik, untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi kayak tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, tantangan kami itu adalah kepahaman orang-orang untuk bisa menerima kekeliruan pada dirinya. Dia itu seperti yang bilang tadi itu merasa benar. Ya, kapan seseorang itu mau bisa menerima kebenaran ada di pihak lain dan mungkin ada kesalahan-kesalahan ditelisik dalam dirinya sehingga bisa menerima kebenaran orang lain. Nah, tidak mencari salahnya di orang lain. Nah, di sanalah akan bisa muncul tantangan-tantangan itu, kemauan seseorang untuk bisa menerima kesalahan pada dirinya itu kadang-kadang susah, dan menerima kebenaran di pihak orang lain itu yang susah. Orang lain atau aturan, kebenaran aturan dan sebagainya, kadang-kadang kan dia mau benarnya sendiri gitu. Ada lagi? Ya, lanjut. Silakan. Kan Bapak pasti dari Bapak banyak masalah, artinya menyelesaikan masalah. Dalam penyelesaiannya, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu untuk penyelesaiannya, ataukah langsung ketika itu Bapak selesaikan? Itu tergantung dari tingkat kasus, tingkat permasalahan yang ada. Kalau memang tingkat permasalahannya itu adalah sangat urgent itu saya sarankan itu setiap yang menghadapi kasus harus diselesaikan hari itu juga, jangan sampai ada kasus merembet untuk muncul kasus lain. Nah, kecuali harus ada koordinasi lebih lanjut, misalnya apakah harus ketemu guru BK, ketemu guru atau ketemu Pak Pengawas dan sebagainya, itu baru nanti kita jadwalkan gitu. Kalau memang makanya saya harapkan seluruh guru harus mampu menyelesaikan dilema etika ini antara kepentingan dia harus menyelesaikan mata pelajaran dengan kepentingan anak-anak yang mengikuti mata pelajaran. Misalnya dia tidak bisa sekolah, nah mungkin dia memberikan waktu tambahan untuk siswa ini. Itulah namanya sama-sama benar, mereka tidak bisa, ini mau modalin tidak bisa datang, tapi ini harus saya ajarkan sekarang, ini tidak bisa datang, keduanya aku benar. Nah itu makanya itulah harus disesuaikan. Nah, jika ini terjadi permasalahan maka disambungkan gitu. Nanti dipertemukan lah. Ini tidak pernah masuk sama sekali. Istilah gurunya nuntut. Nah, ini minimal lah guru yang bersangkutan menjalin komunikasi, langsung selesaikan permasalahannya. Kalau tidak mampu langsung ada guru BK konsultasi, ada guru waka-waka manajemen semuanya itu. Ya. Kemudian mungkin Bapak bisa bantu bagaimana bentuk atau prosedur yang dijalankan. Kalau masalah prosedur, bagaimana kita menjalankan penyelesaian kasus-kasus dilema etika itu biasanya kita pertama adalah yang bersangkutan, yang memiliki kebenaran itu kita kumpulin. Kebenaran itu bertentangan, kita komunikasikan. Kemudian kalau memang tidak mampu, nanti kita cari timbang pakar namanya dengan teman-temannya, kemudian dengan teman-teman guru dan sebagainya. Itu kemudian dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk
yang lebih bersama. Intinya adalah satu kata adalah penyelamatan generasi, kemudian penyelamatan lembaga, dan penyelamatan kehidupan mereka untuk bisa mengembangkan diri secara maksimal. Jadi bapaknya berpihak pada murid, keputusannya lebih banyak. Terima kasih Pak. Pertanyaan berikutnya Bapak, apakah adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah serta membantu Bapak dalam pengambilan keputusan-keputusan sangat ada ya. Dalam penyelesaian itu memang kalau kami tidak bisa menyelesaikan sendiri permasalahan itu, paling tidak itu ada dari OSIS, bahkan dari siswa bisa memberikan pertimbangan, berindah informasi, ada ini loh pendidikan anak teman-teman kami sebenarnya ada dengan Pak gurunya seperti ini, itu dari OSIS, dari OSIS, dari teman-teman guru siswa. Kemudian teman-teman guru juga tidak lepas itu, semuanya banyak bantuan kami benar-benar, apalagi ada guru-guru hebat seperti kalian itu harus banyak membantu dan pasti memberikan bantuan pada kami untuk bisa menyelesaikan dilema-dilema yang kami hadapi. Dan jangan sampai dilema-dilema ini terus berkelanjutan muncul atas dasar kepentingan-kepentingan yang sifatnya tidak bisa menerima kepentingan yang lain itu. Harapkan itulah kalau dulu adalah jauhkan kepentingan pribadi untuk kepentingan golongan, utamakan kepentingan golongan dan ini. Kalau saya prinsipnya adalah kalau memang sangat mendasar sekali, nah itu dah seseorang itu bisa mempertimbangkan mana yang lebih urgent. Tuh bisa memilah dan memilih. Kalian guru hebat, saya yakin bisa memilih mana yang lebih urgent dan sebagainya. Prioritas berarti Pak ya? Iya, skala prioritas pelaksanaan gitu. Sehingga banyak teman-teman yang saling bantu dan sebagainya, termasuk membantu dirinya sendiri itu. Ya siapapun bermasalah harus dia membantu dirinya sendiri, bukan harus mengharapkan orang lain aja gitu. Nah itu ada pengawas juga supaya datang dan supaya kita mohon pertimbangan dan sebagainya. Banyak sekali yang membantu kami. Mungkin ada lagi ya. Nah, dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, saya ingin bertanya, pembelajaran apa kira-kira yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Sangat besar sekali kalau pembelajaran. Terus terang saja kami belajar sepanjang hayat. Di sini buktinya belajar sepanjang hayat. Bagaimana menerima kebenaran ada di pihak lain untuk bisa menjadi penambah kebenaran pada diri kita. Kemudian bagaimana kita menilai salahnya ada di pihak kita, itu jangan sampai salah kita dilimpahkan kepada orang lain. Sehingga belajar menerima kesalahan sendiri untuk bisa diisi oleh kebenaran-kebenaran dari pihak yang lain. Dan jangan sekali-sekali melihat kesalahan ada di pihak lain. Itu. Karena gurunya tidak masuk-masuk, salah dia gitu. Kalau saya enggak. Apa salah saya kok gurunya nggak masuk-masuk? Itu pembelajaran luar biasa. Kemudian apakah dia protes saya secara tidak berani lalu mereka begitu gitu. Itu pembelajaran yang saya dapatkan, sehingga saya inginkan sebelum nanti saya inginkan adalah semua menyadari kalau semua teman-teman guru di sini selalu mencari benarnya di pihak lain. Kepala sekolahnya benar loh melakukan itu, saya yang salah. Kemudian guru B, sekolahnya benar loh membuat aturan ini, saya yang salah gitu. Sehingga dengan merasa salah-salahnya ada pada diri kita untuk diperbaiki, untuk bisa menyesuaikan dengan kebenaran-kebenaran yang ada. Itu harapan saya, mau belajar untuk mengisi kesalahan kekurangan-kekurangan diri, dan jangan melihat kekurangan-kekurangan di tempat lain untuk selalu dijadikan kesalahan di tempat lain, dan kita mencari pembenaran di tempat itu. Itu pembelajaran, jangan mencari pembenaran di tempat lain, tapi cari kebenaran pada diri sendiri. Itu. Oke, baik, terima kasih Bapak. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi kami sebagai calon guru penggerak bisa menjadikan sebuah inspirasi, sehingga nanti kedepannya kami bisa menjadi guru-guru yang lebih baik. Terima kasih Bapak. Saya yakin Anda akan ada orang-orang hebat yang luar biasa, masih muda, sudah bisa bergerak dan sebagainya, tetap kembang. Seluruh tanaman itu akan menjadi bisa berbuah dan berbuah, daunnya lebat kalau dia punya akar yang tumbuh dari dalam sini. Kalau akar itu ditarik-tarik sampai seberapapun kita tidak akan bisa memberikan. Misalnya motivasi dari luar, makanya motivasi intrinsik luar biasa.
Artinya adalah yang tumbuh akar. Untuk bisa berkembang, tumbuh cabang, tumbuh daun, tumbuh bunga, tumbuh buah. Yang bisa seperti itu. Ya, selamat berjuang secara terus menerus ya. Jangan kendor, jangan kasih kendor. Ya, sip. Terima kasih Pak. Ya. Perkenalkan Bu, saya Dewa Ayu Putu Saidani. Saya dari CGP Angkatan 7 SMK Negeri 1. Nah, untuk kedatangan saya ke sini, saya ingin mengajak Ibu sesi wawancara. Jadi ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya ajukan ke Ibu. Jadi ini terkait dengan tugas kami di demonstrasi kontekstual 3.1 pengambilan keputusan. Apa kita bisa mulai? Ya, silakan. Ibu, untuk pertanyaan pertama dari saya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, identifikasi kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral itu tergantung prioritas kasus. Yang pertama, prioritasnya dalam hal apa, kebutuhan, kemudian keberlanjutannya, kemudian identifikasi juga bisa dilihat dari aturannya, apakah itu benar atau salah, yaitu rujukan moral, atau benar lawan benar. Itu yang masuk ke sanksi sosial nantinya di dilema etika. Terima kasih informasinya. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua pengambilan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung Baik, kalau ada dua kasus yang memang sama-sama benar, biasanya saya sebelum menganalisis saya lakukan observasi dulu. Contoh seperti ini. Di satu sisi guru kelas saya disampaikan oleh orang tua bahwa tidak pernah gini, mengajar itu selalu disuruh menulis, tidak pernah diberikan membaca. Seharusnya kelas 1 banyak membaca. Tapi saya lihat guru kelas 1 saya sementara terlihat dari luar tuh anak tertib menulis, entah bagaimana. Nah, saya tidak serta-merta seperti itu langsung memberikan jas, masuk dulu observasi, kemudian mengambil dulu. Salah satu fakta yang saya lihat memang sih apa yang disampaikan orang tua benar dan rekan sejawat lain benar, karena hasil skripsi memang demikian. Tapi tidak serta-merta kita langsung menjas. Kemudian dari yang Ibu sampaikan dan yang sudah Ibu lakukan, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Prosedur yang saya lakukan yang selain identifikasi tadi adalah dengan pendekatan epik. Epik di sini kan empati, kemudian posisi, intens, dan kualitas. Nah, empati kalau saya langsung memberikan Bu, kenapa Ibu seperti ini dan masuk ke dalam dia, takutnya beliau akan kembali lagi ke segitiga restitusi. Ya, beliau akan down. Yang saya mau adalah beliau ketika nanti validasi tindakan beliau itu benar atau salah, beliau kembali ke posisi beliau, kemudian intensnya saya mendekati beliau, sehingga kualitasnya beliau akan lebih baik lagi ketika beliau kembali membelajarkan siswa dalam proses pembelajaran, sehingga tidak ada nanti respon negatif dari orang tua. Kemudian Ibu, apakah hal-hal apa saja yang selama ini menurut Ibu efektif dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika Ibu? Yang efektif dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yang pertama itu satu, adil, dua, bisa berorientasi pada kepentingan semua orang, tidak hanya menginginkan sebelah pihak, tetapi hati-hati dengan unsur subjektivitas, karena ketika sebagai pemimpin kita merasa egois, ya, keakuan itu ada, yang saya rasa benar, paling benar, tidak ingin menerima masukan orang lain, takutnya keputusan itu bersifat subjektif bukan objektif. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika yang sudah tantangannya, ya sebenarnya tantangannya satu, posisi saya selaku kepala sekolah baru, memang dari usia kan minim, banyak yang senior, yang baru sudah tinggi, itu yang tanya yang dilakukan. Tapi tantangan itu saya bisa atasi dengan komunikasi intens, baik
kemudian prakteknya dengan kucing. Kucing di sini saya selalu jika ada permasalahan guru tersebut dan orang tua pemangku kepentingan yang ada di sini itu saya adakan mungkin dengan kucing, artinya berikan pertanyaan pemantik-pemantik yang beliaunya tidak sadar bahwa nanti beliau akan menemukan solusi daripada hanya sekedar langsung sebagai konselor, karena tidak berhak ya konselor itu emang orang yang bersangkutan lebih ke kucing karena bisa semuanya bisa dengan kucing. Oke, yang selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki waktu tertentu untuk menyelesaikan, kemudian bagaimana prosedur yang Ibu jalankan? Kalau tata kala itu banyak, dan termasuk juga saya berkaca dari visi-misi peraturan akademik, ada tata tertib yang dipajang di lokasi strategis itu untuk menguatkan apa yang sudah ada kesepakatan ekosistem sekolah di depan, ada juga kesepakatan kelas di semua kelas. Nah, tergantung sekarang klasifikasinya. Kalau memang penanganannya ringan, langsung di tempat, atau mungkin seperti siswanya misalnya dia mencontek tetapi benar karena mungkin dia tidak bisa dia mencari pembenaran, langsung bisa diselesaikan anak. Nah, kalau sedang apalagi berat seperti tadi sudah merujuk pada posisi kepercayaan diri seorang, dalam hal ini guru saya, staf saya nantinya itu perlu proses dimana saya lakukan di sini supervisi secara berkala, ada bukti fisiknya. Yang paling penting itu ada kegiatan refleksi dan tindak lanjut, sehingga guru itu tahu bahwa hasil dari yang temuan-temuan yang sudah dilakukan itu bukan untuk kesalahan tetapi perbaikan ke depannya. Perbaikan ya? Ya, perbaikan ke depannya. Ibu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik. Kalau seseorang dalam pengambilan keputusan sih saya lebih meningkatkan motivasi internal diri sendiri dulu. Kenapa saya tidak serta-merta keputusan itu saya mengarah pada si A, si B, si C. Kenapa? Dari internal hati nurani kita, dan kita perkuat dengan berbagai referensi tentang kepemimpinan, tentang teori-teori keputusan dan implementasinya. Itu internal yang penting. Ketika kita kuat, nah baru kita komunikasikan dengan pemangku kepentingan seperti komite, kemudian lurah mungkin juga yang ada di sini, perbekal, guru-guru terutama, dan ekosistem sekolah, sehingga nantinya memang bisa berpihak pada diri. Ada pertanyaan terakhir Ibu, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya petik, yang pertama tadi identifikasi dulu, kemudian yang kedua klasifikasikan bagaimana dilema etika itu apakah bisa diselesaikan dengan sedang, ringan, sedang, berat. Yang ketiga, perlu pengaturan tata kala dalam penyelesaian, dan itu harus konsisten dan berkelanjutan, sehingga nantinya refleksi maupun feedback dari saya mungkin selaku pemimpin, kemudian dari juga rekan-rekan lain itu bisa bertanggung jawab dan berpihak pada diri. Terima kasih diskusi hari ini, dan terima kasih juga sudah meluangkan waktunya dengan kesibukan yang sangat banyak. Dan kemudian mungkin tadi apa yang Ibu sampaikan dapat menjadi inspirasi bagi saya dan rekan-rekan CGP yang lain juga Ibu. Dari kata saya ucapkan terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Sama-sama, semoga sukses. Terima kasih banyak. Om Swastiastu Ibu. Om Swastiastu. Perkenalkan Ibu, Tiang Dewa Ayu Putu Putri Sanjani, CGP Angkatan 7 Kelungkung dari SMK Negeri 1. Bagaimana Ibu Dewa Ayu? Ada yang bisa saya bantu? Ibu yang mohon izin untuk meminta waktunya sebentar dalam sesi wawancara terkait dengan modul pendidikan guru penggerak yang sedang saya ikuti, yaitu modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan. Mohon dibantu ya. Bisa kita mulai sesi wawancaranya? Ya, bisa.
Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baiklah Ibu Diwayu, berbicara tentang dilema etika atau bujukan moral. Di sini kita ada kata kunci untuk kita bisa membedakan antara dilema etika dan bujukan moral. Di mana dilema etika itu ketika kita dihadapkan pada situasi dengan pilihan di mana keduanya memiliki nilai-nilai kebajikan atau unsur benar lawan benarnya. Namun dibilang mana dia disebut sebagai bujukan moral jika kita dihadapkan pada suatu pilihan di mana atau situasi di mana salah satu memiliki unsur benar dan satunya lagi sudah dipastikan memiliki unsur kesalahan atau pelanggaran atau disebut benar lawan salah, maka dapat dipastikan itu merupakan sebuah bujukan moral seperti itu. Terima kasih Ibu. Nah, Ibu, untuk pertanyaan berikutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Berarti yang Ibu Diwayu maksud ini kita merujuk ke dilema etika, berarti ya. Baiklah, ketika kita dihadapkan pada satu kasus dilema etika, ini merupakan suatu permasalahan yang memang memerlukan kajian lebih lanjut. Tidak bisa begitu saja kita ambil keputusan sendiri. Ada banyak hal-hal yang perlu kita pertimbangkan, ada beberapa prosedur. Seperti misalnya kita perlu lihat dari paradigmanya, ada 4 paradigma yang bisa kita lihat. Kemudian kita lihat dari prinsip-prinsip pengambilan keputusan sesuai dengan hasil yang kita inginkan. Dan kemudian barulah kita merujuk ke prosedur-prosedur di sana. Ada tahapan-tahapan pengujian untuk pengambilan keputusan seperti itu. Berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Berarti prosedur-prosedurnya kita ketika dihadapkan pada dilema etika ada 9 langkah kurang lebih yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita tentu harus mengenali nilai-nilai apa yang bertentangan pada situasi tersebut. Ya, yang kedua, kita harus juga melihat tokoh-tokoh atau orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian kita juga harus cek fakta-fakta yang relevan yang berkaitan dengan masalah tersebut. Kemudian yang keempat, kita harus ada pengujian di sini benar lawan salah. Jika di fase ini ternyata ada salah satu pilihan atau pihak yang salah, ini dapat dipastikan merupakan sebuah bujukan moral. Jadi stop di sini, ini bukanlah dilema etika. Namun jika ini keduanya memang sudah benar lawan benar, maka kita lanjutkan pengujian benar lawan benarnya sesuai dengan 4 paradigmanya. Kemudian kita sesuaikan lagi dengan 3 prinsipnya. Kemudian kita bisa lanjutkan dengan ada opsi namanya opsi trilema, baru kita bisa ambil keputusan. Dan ambil keputusan itu juga belum final, karena setelah kita ambil keputusan itu harus kita refleksikan. Tentunya semua ini kita harus komunikasikan dengan rekan-rekan di sekolah. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang saya anggap efektif ketika saya bertemu atau mengalami kasus-kasus terkait dengan dilema etika, yaitu lebih ke paradigmanya. Apakah ini individu lawan kelompok, saya perlu mengenal itu. Kemudian keadilan lawan rasa kasihan. Kemudian ada juga kebenaran lawan kesetiaan. Serta paradigmanya ini untuk jangka pendek atau jangka panjang, itu yang membantu saya. 4 paradigma yang dapat kita perhatikan. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan ketika Ibu sedang menangani kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, ketika kita dihadapkan pada satu kasus dilema etika, bagi saya secara pribadi yang paling berat atau menantang menurut saya ketika kita dihadapkan suatu dilema etika dengan paradigma yang rasa kasihan lawan keadilan, di mana satu sisi kita harus berpegang teguh pada regulasi dan peraturan yang berlaku, namun di sisi lain hati nurani kita juga ingin sesuatu yang lain untuk murid misalnya, atau mungkin untuk guru. Kita inginkan keputusan yang terbaik lah untuk mereka. Di sana yang terberat bagi kita. Jadi tantangan terberat ada di paradigma yang ada kasihannya. Ya, ada rasa kasihannya. Apakah Ibu memiliki sebuah
jadwal untuk menyelesaikannya. Kemudian untuk bentuk dan prosedurnya seperti apa Ibu? Ya, ketika kita dihadapkan pada dilema etika, tentu saja itu tidak bisa secara langsung kita selesaikan di tempat, kan seperti yang dijelaskan tadi, ada beberapa kajian-kajian yang harus kita perhatikan, sehingga itu perlu penjadwalan. Tapi penjadwalannya itu harus segera, memang ya penjadwalan. Kemudian kita bisa undang orang-orang yang terkait atau terlibat di permasalahan tersebut, dan juga kita komunikasikan dengan segenap guru, dewan guru, dan staf di setiap satuan pendidikan, karena segalanya kita perlu komunikasikan. Ketika yang mengatakan itu benar, belum tentu bagi orang lain itu juga benar, mungkin ada miskomunikasi dan lain sebagainya, sehingga komunikasi sangat perlu dengan rekan-rekan sejawat. Berarti ada ini juga ya orang-orang yang terkait. Kalau memang kita tidak bisa menyelesaikan dengan warga sekolah, mungkin kita bisa minta bantuan kepada pemangku kepentingan lah yang ada di satuan pendidikan. Menyambung dengan tadi Ibu, mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa selama ini yang mempermudah dan membantu Ibu dalam pengambilan keputusan ketika mengalami kasus-kasus dilema etika? Baiklah, tokoh-tokoh atau orang-orang yang paling berpengaruh atau berperan bagi saya itu adalah rekan-rekan guru dan staf di sekolah saya, karena apapun masalahnya di setiap sekolah, di setiap satuan pendidikan, kita harus menjalin intinya merupakan komunikasi dan kolaborasi, sehingga kita bisa bersama-sama bersinergi untuk bisa menghasilkan keputusan yang tentunya keputusan itu nanti merupakan suatu keputusan yang bertanggung jawab serta berpihak pada murid. Untuk pertanyaan terakhir Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sebagai seorang yang mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, pelajaran berharga yang dapat saya petik dari kasus dilema etika adalah kasus dilema etika ini kita dihadapkan pada nilai-nilai kebajikan yang tidak bisa kita selesaikan secara langsung dan seorang diri, perlu banyak tahapan-tahapan dan kajian-kajian untuk dapat mendapatkan keputusan. Seperti kita perlu perhatikan tadi ada 4 paradigmanya, kemudian 3 prinsipnya. 3 prinsip kan apakah keputusan itu ada berbasis hasil akhir atau end based learning, kemudian ada juga berbasis regulasi atau peraturan rule based learning, dan atau berbasis rasa peduli atau care based learning. Kemudian ada di 9 langkah pengambilan keputusan, kita ada pengujian sampai akhirnya nanti kita mendapatkan keputusan yang memang benar-benar bermanfaat. Terima kasih atas jawaban Ibu, sangat luar biasa. Jadi terima kasih Ibu sudah mau berbagi pengalaman dengan kami. Kemudian untuk hari ini saya ucapkan terima kasih juga karena Ibu sudah menyempatkan untuk mengadakan sesi wawancara dengan saya pada hari ini. Terima kasih banyak. Dan yang Ibu sampaikan tadi juga semoga dapat menginspirasi banyak orang. Terima kasih banyak Ibu. Saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat beraktivitas. Terima kasih. Pamit Ibu. Demikian tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Om Santi Santi Santi.